Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Saudara Syed. Saya Revan Rusli. Saya Badrul Lihat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Adapun referensi yang digunakan adalah buku dari karangan Prihatin Tiano yang berjudul Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia Era Abad 21. Berikut penjelasannya. Sebelum membahas lebih jauh tentang manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen menurut C.S. Beach, manajemen adalah proses penggunaan bahan-bahan dan manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Sedangkan menurut Stoner dan Wenkel, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha, anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimum. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses manajemen sumber daya manusia. Secara umum, proses manajemen sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, penetapan tujuan atau objektif. Yang kedua, perencanaan atau planning. Yang ketiga, pengorganisasian atau organizing. Yang keempat, pengarahan atau directive. Yang kelima, pengendalian atau controlling. Yang pertama, penetapan tujuan atau objektif, yaitu memantapkan tujuan agar dapat memperkecil gaps antara target dan realisasinya di dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan atau planning, yaitu adalah proses analisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya secara optimum. Yang ketiga, pengorganisasian atau organizing. Di dalam pengorganisasian ditetapkan siapa yang harus melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan, di mana pertimbangan the right man in the right place and the right time menjadi urutan utama. Yang keempat, pengarahan atau directive, di mana sumber daya manusia di segala lini dan posisi diberi arahan secara jelas untuk melakukan pekerjaan secara efisien, efektif, dan produktif yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling. Di dalam controlling, fungsi dan peran sumber daya manusia dikontrol dengan cara mengintegrasikan tujuan manajemen dengan aktivitas sumber daya manusia selama berjalannya organisasi tersebut. Masuk ke dalam tujuan manajemen dengan dukungan aktivitas sumber daya manusia. Tujuan manajemen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan sosial atau social objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Tujuan manajemen yang pertama yaitu tujuan sosial atau social objective. Dukungan aktivitasnya dapat berupa legal compliance, benefit, union management relations. Yang kedua, organizational objective. Ini dukungan aktivitasnya dapat berupa human research planning, employee relation, selection, training and development, appraisal, placement, and assessment. Yang ketiga, functional objective. Ini dukungan kegiatan atau aktivitasnya dapat berupa appraisal, placement, dan assessment. Yang keempat, personal objective. Ini dukungan kegiatan sumber daya manusianya dapat berupa training and development, appraisal, placement, dan compensation. Peran manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management Rules. Ada 4. Yang pertama adalah strategic partner, di mana sumber daya manusia bukan hanya sebagai pekerja atau karyawan biasa, namun keahlian yang dimiliki dan intelektualnya dapat menjadi partner strategi perusahaan. Administrative expert, selain sumber daya manusia bukan hanya sekedar pelaksana teknis, namun dituntut keahlian administratif. Sumber daya manusia merancang dan menyampaikan praktek
proses dan sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Employee advocate. Keahlian karyawan selain memiliki keterampilan secara teknis juga memiliki kemampuan administratif. Oleh karena itu, sumber daya manusia memiliki kemampuan lebih. Berarti sumber daya manusia yang dimiliki mampu menjelaskan secara rinci terhadap kebutuhan yang diperlukan stakeholder internal dan eksternal. Keempat, change agent. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menolong setiap usaha mentransformasi organisasi untuk mempertemukan kondisi persaingan yang baru. Setiap karyawan membutuhkan perubahan dan mengembangkan kapasitasnya untuk berubah. Dalam tantangan sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama tentang organisasi, dan yang kedua adalah tantangan sumber daya manusia. Tantangan organisasi dapat dari beberapa aspek. Misalnya yang pertama yaitu tantangan persaingan global. Yang kedua, tantangan kesempatan kerja. Yang ketiga, tantangan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang keempat, tantangan obat-obatan, makanan, perumahan. Yang kelima, tantangan pertumbuhan penduduk. Yang keenam, tantangan perbedaan angkatan kerja. Yang ketujuh, tantangan etika. Yang kedelapan, tantangan lain yang belum diketahui. Tantangan sumber daya manusia. Pada saat ini, tantangan yang dihadapi sumber daya manusia sangat banyak. Di antaranya tantangan yang dapat diidentifikasi adalah tantangan bersaing, tantangan global, tantangan untuk mempertemukan dengan kebutuhan stakeholder, dan tantangan-tantangan lainnya. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berlaku dalam kriteria jangka waktu menengah dan panjang. Ini disesuaikan dengan visi misi perusahaan. Sedangkan pelatihan pada umumnya berlaku dalam jangka pendek, disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada umumnya, pengembangan dan pelatihan sama saja sebagai proses pembelajaran bagi karyawan, namun hasil akhir yang ingin dicapai disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan yang selalu berubah untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya mengenai perencanaan sumber daya manusia dan seleksi. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu atau yang sering dikenal dengan istilah Human Resource Planning itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang adekuat. Adekuat itu berarti tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya dalam hal jumlah, kualifikasi, pada saat yang tepat atau timingnya yang tepat, yang bertujuan agar suatu perusahaan atau organisasi itu dapat mencapai tujuannya. Jadi itu untuk pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Kemudian dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia itu ada beberapa analisis yang harus diperhatikan. Dalam buku ini disebutkan ada dua analisis, yaitu analisis supply dan analisis demand. Apa itu analisis supply dan demand? Yang analisis supply itu adalah suatu komposisi tenaga kerja atau personil yang dimiliki oleh perusahaan atau tenaga kerja yang tersedia di perusahaan. Setiap perusahaan diwajibkan memiliki catatan lengkap tentang sumber daya manusia yang dimilikinya, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi serta potensinya. Bahkan track record sumber daya manusia dari sejak perekrutan sampai dengan kedudukannya saat ini harus teridentifikasi secara jelas. Analisis demand itu adalah suatu analisis yang dilakukan berdasarkan peramalan kebutuhan akan tenaga kerja pada periode waktu perencanaan tertentu, bisa jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Analisis demand tenaga kerja ini berguna untuk mengembangkan perusahaan pada saat perusahaan melakukan ekspansi sehingga membutuhkan tenaga kerja baru, atau pada saat-saat krisis seperti terjadinya divestasi usaha. Dengan demikian dapat dilakukan
pemutusan tenaga kerja atau pengurangan tenaga kerja. Kemudian yang harus diperhatikan dalam analisis demand ini adalah bahwa analisis demand itu sebaiknya juga harus memperhatikan siklus kehidupan dari perusahaan. Pengembangan karir itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama, pengembangan karir individu, dan yang kedua adalah pengembangan karir melalui perusahaan, jadi tidak individu. Nah, untuk yang pengembangan karir secara individu itu meliputi yang pertama, kinerja kerja atau job performance. Nah, karir seseorang ditentukan dari hasil kerjanya setelah disesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang berlaku di dalam organisasi. Apabila semua aturan dan kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratannya, maka sudah dapat dipastikan jenjang karir dari orang tersebut pastinya juga akan meningkat, dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menghalangi naiknya karir seseorang tersebut. Nah, untuk yang kedua itu pengungkapan atau exposure. Jadi karir individu atau karyawan juga ditentukan oleh adanya keterbukaan dari perusahaan. Semakin terbukanya organisasi atau perusahaan, maka akan semakin mudah orang untuk mencapai puncak karir. Dengan demikian, semakin mudah karyawan mengungkapkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Namun semakin tertutup organisasi atau perusahaan, maka akan semakin sulit juga untuk meningkatkan bahkan mencapai puncak karir. Itu untuk yang kedua, untuk pengembangan individu. Terus yang ketiga itu jejaring atau networking. Sebagaimana kita ketahui bahwa karir seseorang juga tidak tertutup kemungkinan ditentukan oleh kemampuannya memiliki jaringan. Semakin banyak jaringan yang dimiliki, maka akan semakin mudah karyawan perusahaan untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan karirnya. Nah, karena karir tidak hanya dibentuk langsung dari organisasi secara internal, namun juga dari jejaring eksternal. Jejaring eksternal akan mempengaruhi kecepatan orang menuju puncak karir. Dan kemudian yang keempat itu adalah mentor dan sponsor. Karir seseorang juga tidak bisa dilepaskan dari pelatih atau mentor yang menganggap seseorang dianggap mampu menduduki jabatan tertentu. Namun dapat juga karena masukan dari sponsor, sehingga karyawan dapat ditingkatkan jabatannya. Dengan demikian, peran mentor dan sponsor itu menjadi nilai lebih untuk mengangkat atau mempromosikan karyawan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian itu tadi untuk pengembangan karir yang dilakukan secara individu, dan selanjutnya pengembangan karir dapat juga dilakukan secara melalui dukungan departemen atau perusahaan tersebut sendiri. Dari dukungan departemen itu ada dua yang didiskusikan dalam buku ini. Yang pertama adalah dukungan manajemen atau manajemen support. Dalam pengembangan karir tidak bisa dilepaskan dari dukungan manajemen. Betapapun pandainya dan cakap seseorang karyawan, apabila tidak mendapat dukungan dari manajemen, maka karyawan tersebut tidak akan dapat ditingkatkan karirnya. Nah, yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Kenaikan karir biasanya diikuti dengan adanya umpan balik dari karyawan yang lainnya, serta adanya masukan dari karyawan yang ada di bawahnya. Berikutnya adalah alasan perlunya transfer dari dua sisi, yaitu dari pengusaha dan juga dari karyawan. Dari karyawan sendiri adalah untuk pertumbuhan dan memperkaya diri, di mana karyawan ini merasa belum mendapatkan untuk memenuhi keinginannya, sehingga dia untuk mencari upaya untuk memenuhi keinginannya tersebut. Lalu yang kedua, lebih tertarik pada kerja. Jadi karyawan ini lebih tertarik untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan meninggalkan posisi yang lama. Lalu untuk memperbesar kenyamanan, karyawan ini meminta transfer agar lingkungan kerjanya itu nyaman bagi dia, sehingga daya kerja mereka bisa lebih baik.
Lalu yang keempat yaitu memperbesar kemungkinan kemajuan. Bila karyawan ini merasa bahwa pada pekerjaan yang sebelumnya dia merasa bahwa dia tidak dapat maju, mungkin dengan dia meminta ditransfer ke tempat yang lain, maka karyawan ini dapat lebih berkembang untuk lebih maju. Lalu dari sisi pengusaha melakukan perlunya transfer karyawan, alasannya adalah untuk mengisi sebuah posisi yang kosong, dimana bila pada perusahaan dia melihat bahwa ada posisi yang kosong, maka dia bisa mentransfer pekerja atau karyawan dari posisi yang lain untuk menempati posisi yang kosong tersebut. Lalu alasan yang kedua, untuk mengisi posisi yang memerlukan karyawan, dimana terkadang posisi yang penting tidak terdapat karyawan, sehingga pengusaha perlu melakukan transfer agar posisi yang penting tersebut terisi dengan karyawan. Lalu berikutnya, untuk menemukan karyawan yang tepat bagi perusahaan. Jadi dengan melakukan transfer ini, maka perusahaan dapat mengetahui mana karyawan yang tepat untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, untuk memperbesar produktivitas. Nah, untuk memperbesar produktivitas ini dikarenakan karyawan terkadang jenuh. Jadi ketika dia transfer di tempat yang baru, kemungkinan dia dapat tidak jenuh sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya. Berikutnya, bagaimana mengelola promosi. Yang pertama adalah membuat keputusan promosi. Nah, membuat keputusan promosi ini berdasarkan 4 aturan. Nah, yang pertama adalah apakah aturan senioritas atau kompetensi. Nah, keputusan ini harus berdasarkan apakah promosi ini berdasarkan senioritas ataukah kompetensi. Terkadang keputusan ini sungguh sangat vital karena untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana seharusnya mengukur kompetensi. Nah, kompetensi ini memang masalah yang tidak mudah karena tidak ada keterkaitannya dengan senioritas. Nah, lebih baik kompetensi ini dinilai berdasarkan kompetensi bisnis, kompetensi interpersonal, kompetensi teknis, dan kompetensi intelektual, di mana juga disangkutkan dengan emosi dari karyawan. Karena dengan kompetensi dan emosinya, maka dapat membentuk karyawan yang lebih baik, sehingga promosi yang dilakukan itu adalah yang tepat. Lalu, apakah prosesnya formal atau informal? Formal atau informal ini berdasarkan yang tertulis, ataukah melalui surat promosi, atau hanya secara informal dengan memberitahu bahwa kenaikan jabatan atau dilakukan promosi kepada karyawan tersebut. Lalu yang keempat, aturan yang keempat itu adalah vertikal, horizontal, atau lainnya. Nah, melakukan keputusan ini berdasarkan vertikal, horizontal, atau lainnya. Nah, maksudnya vertikal itu apakah promosi ini menaikkan jabatan dari yang jabatannya yang rendah menjadi yang jabatannya lebih tinggi, atau secara horizontal, yaitu pada jabatan yang sama, dimana pada jabatan yang sama ini biasanya disebut dengan rotasi pekerjaan. Nah, menurut Wilkerson, kelemahan dari evaluasi kerja ini adalah pekerja, staf, manajer diikat banyak sistem, proses, dan orang. Tetapi, fokus penilaian kinerja hanya pada individu. Hal ini menghasilkan penilaian yang bersifat individual, bukan sebagai sistem dalam suatu organisasi. Lalu kelemahan yang kedua, penilaian kinerja menganggap sistem dalam organisasi tersebut konsisten dan dapat diprediksi. Padahal, dalam kenyataannya, sistem dan proses merupakan subjek yang dapat berubah. Karena secara sadar, manajemen harus melakukan perubahan sesuai dengan kemampuannya serta tuntutan bisnis. Lalu kelemahan yang ketiga, yaitu
Penilaian kinerja menuntut persyaratan proses penilaian yang subjektif, konsisten, dan dapat dipercaya serta adil. Tapi, di sisi lain, penilaian kinerja akan dapat dilihat karyawan sebagai hal yang mendadak dan didasarkan pada favoritisme. Nah, agar penilaian kinerja dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan metode yang memenuhi persyaratan seperti yang pertama, yang diukur adalah benar-benar prestasi dan bukan faktor-faktor lain seperti yang menyangkut pribadi seseorang. Yang kedua, menggunakan tolak ukur yang jelas dan yang pasti menjamin bahwa pengukuran itu bersifat objektif. Yang ketiga, mudah dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota organisasi yang terlibat. Yang keempat, dilaksanakan secara konsisten dan didukung sepenuhnya oleh pemimpin puncak organisasi. Demikian presentasi atau penjelasan kami tentang manajemen sumber daya manusia. Saya Sudarsyad. Saya Revan Rusli. Saya Petruk Lihat. Sekian dan terima kasih.